Nah, kembali lagi Tribuners, kita kali ini mau ngebahas soal dana hura-hura bareng Mbak Mimin. Dana hura-hura itu dana yang kita pakai untuk kita berbahagia. Kita berbahagia. Nah, kira-kira kita langsung aja ya Mbak Mimin ya. Jadi kira-kira kalau misalnya kita punya penghasilan, kemudian kita ingin menyisihkan uang untuk hura-hura itu, untuk kebahagiaan itu, apakah penghasilan yang kita dapatkan itu hasil dari kita menikmati upah atau kerja keras kita? Itu masuk dalam konsep itu tidak? Oke, jadi dana hura-hura dan menyenangkan diri atau me time itu bagi milenial kan penting banget ya. Penting banget gitu kan. Apalagi kalau sudah ngelihat temennya posting di destinasi baru kayak gitu, pasti langsung kepo, pengen tahu atau pengen langsung ke sana kayak gitu. Nah, atau misalnya ada kafe baru atau tempat hangout baru bagi anak-anak muda gitu, pasti juga pengen juga ke sana. Nah, ini kadang yang jadi masalah. Banyak sekali saya ketemu anak-anak muda yang sudah bekerja, sudah berpenghasilan, sudah punya bisnis, tapi merasa kok uangnya ya gitu-gitu aja kayak gitu. Bahkan kadang di akhir bulan sudah tidak tersisa kayak gitu ya. Ternyata dana yang digunakan untuk hura-hura itu melebihi dari seharusnya. Artinya sebenarnya kan kita itu boleh-boleh aja kok menyenangkan diri sendiri. Kita boleh menikmati hasil kerja keras kita selama ini, boleh banget sebenarnya. Bukan saya istilahnya melarang ya. Cuman kita harus ngatur. Tetap intinya itu diatur kayak gitu ya. Kita boleh seperti itu. Karena sebenarnya kan di konsep pengeluaran itu yang 10, 20, 30, 40 itu sebenarnya kita juga punya yang namanya satu pay your God, bayar Tuhanmu gitu. Pay your God itu yang 10%. Makanya di situ saya masukin ke sosial sosial. Jadi zakat, infak, perpuluhan dan sosial lainnya itu masuk yang 10%. Yang 20% itu untuk pay your future. Jadi bayar masa depanmu. Jadi kita ini punya masa depan kan. Masa depan kita itu panjang. Kamu tahu nggak sebenarnya angka harapan hidup manusia itu sampai usia 80. Kalau sekarang misalnya Andra usia 25 ke umur 80 itu kan masih jauh sekali. Nah, kita harus membayar masa depan kita. Kita ambilkan dari mana? Dari 20% kita. Kemudian pay your past, bayar masa lalu. Mungkin kita udah punya utang nih masa lalu ya. Nah, kita bayar. Artinya pay your past itu kan kita ngambil kesenangannya di muka, kemudian kita baru bayar, baru cicil. Nah, itu pay your past, 30% itu bayar hutang. Nah, kemudian baru untuk pay yourself, itu yang 40% itu untuk biaya hidup. Jadi, untuk dana hura-hura, kita sebenarnya ngambilnya ya dari 40% itu. Nah, misalnya contoh penghasilan 10 juta. Kenapa 10 juta kan biar gampang ya, biar gampang untuk persentasenya. Jadi yang 40% itu untuk biaya hidup. Di dalamnya itu sudah masuk untuk transportasi, untuk konsumsi makan, bayar tempat tinggal kalau misalnya kita ngekos atau sewa kayak gitu. Untuk pulsa karena itu sesuatu yang penting sekarang kayak itu, atau misalnya dan lain-lain. Nah, untuk yang kita pingin bersenang-senang di luar itu, ini bukan masalah kita ini ya, misalnya kita pingin liburan yang liburan sampai misal beberapa hari, tapi itu tadi misalnya kita pergi ngafe, kita pingin pergi istilahnya sebentar, apa istilahnya ya, kalau kita pergi sebentar untuk hangout atau misalnya escape sebentar, melarikan diri sebentar ke tempat misalnya
hanya ke Malang atau ke mana gitu liburan ya. holiday singkat ya, kayak gitu. Short holiday. Gara-gara misalnya ada teman yang posting di Mojokerto ada apa itu ya. Lagi viral lagi gitu viral ya. apa gitu. Nah, itu ambil aja yang dari yang 40%. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan jadi kan kamu harus ngirit. Iya, itu. Nah, kalau misalnya kita setiap hari keluar untuk ngafe, dikit-dikit kita janjian temen ngafe, sekali keluar bisa bayarnya 50.000 sampai 100.000. Lah, kira-kira cukup enggak? Artinya kan kembali lagi ke kita harus ngerem. Kita nggak harus setiap hari kan. Namanya juga sebenarnya menikmati hidup. Kenapa kita harus setiap hari menikmati hidup? Kita atur aja, misalnya Sabtu Minggu atau seminggu sekali aja. Kalau misalnya kita butuh dananya itu terlalu gede, misalnya escape ya tadi misalnya, ya berarti kan ada dana makan, misalnya dana makan kita yang harus terkurangi, kayak gitu. Jadi kira-kira sanggup nggak dari 40% itu kita gunakan untuk itu? Artinya kita harus pinter-pinter nih. Berarti tergantung pengaturan kita ya Mbak. Dan itu memang harusnya ke yang 40%. Iya. 40%. Jadi teman-teman Tribuners tetap follow Instagram Tribun Jatim, @tribun_jatim, follow juga Instagram Surya @surya online, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mbak Mimin @mimien_susanto, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Surya, channel YouTube Harian Surya, dan channel YouTube Tribun Jatim Official.